Jamaah Mushol Al-Hidayah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Tadi kita di tarawih yang termin kedua, tadi ada kesalahan sedikit, yaitu imam hanya 1 rakaat dan tidak ada yang mengingatkan. Ada yang mengingatkan tapi kayaknya ragu-ragu juga yang mengingatin. Dan saya juga tadi sempat pikir, tadi perasaan anak-anak tuh masih ribut kok, udah langsung salam ini, bener nggak gitu. Tapi setelah saya ingat-ingat, oh iya bener. Jadi untuk sholat tarawih yang cuma 1 rakaat ini, kalau imam yakin dan tidak ragu-ragu, insya Allah itu dianggap sebagai tarawih yang mutlak, yang sudah sesuai dengan rukunnya. Karena yang saya pelajari itu ketika ada sholat salah itu di dalam hadis-hadis yang saya tahu hanya sholat fardu. Kalau sholat sunnah ada sujud sahwi atau tidak saya belum pernah tahu ini. Jadi anggap aja imam sudah yakin sudah rakaat dan insya Allah ini diterima oleh Allah dan mudah-mudahan semua diterima oleh Allah. Baik, jadi materi kita kali ini bukan tentang tadi sholat yang keliru ya. Hanya sekedar mengingatkan saja bahwa di dalam sholat tadi ada kesalahan, yaitu seharusnya 2 rakaat tapi 1 rakaat, dan baik imamnya maupun makmumnya sama-sama ragu dan yang mengingatkan juga ragu-ragu. Bonus lah biar lebih cepat. Baik Bapak Ibu sekalian, tema kali ini adalah tentang akibat dari cinta dunia. Akibat dari cinta dunia ini dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Udatus Sobirin wa Zakiyatus Sakirin, yaitu bekal untuk orang sabar dan simpanan untuk orang bersyukur. Sebenarnya ada 7, tapi saya akan upas hanya 2 saja. Yang dimaksud dengan cinta dunia adalah apa sih? Cinta dunia adalah orang yang dengan bersusah payah terus menerus dan tiada henti hanya sibuk dengan urusan dunia. Dia melupakan urusan akhirat. Bahkan yang lebih parahnya lagi, dia mengorbankan akhirat hanya untuk dunia yang sementara. Dia menjadikan akhirat sebagai sarana untuk mencapai tujuan dunia. Seharusnya seorang mukmin yang baik, dia menggunakan dunianya untuk mencapai akhiratnya. Tapi pecinta dunia dibalik, akhiratnya digunakan untuk mengejar dunia. Dia menggunakan kedok agama, dia menggunakan dalil-dalil, dia menggunakan apapun yang berkaitan dengan akhirat, berkaitan dengan agama, hanya untuk meraih sedikit dari dunia. Dan tidak hanya itu saja, orang yang mengejar dunia itu dia adalah orang-orang yang terlalaikan dari hal-hal yang bersifat positif. Kebanyakan dari mereka, orang yang terlalai dunia itu adalah orang yang dilalaikan dari urusan akhirat. Dia sibuk bekerja kalau dia bekerja, dia sibuk dagang kalau dia dagang, dia sibuk usaha kalau dia usaha. Terkadang ada orang yang dagang bahkan sampai melupakan waktu sholat. Terkadang ada orang yang bekerja bahkan sampai melupakan waktu sholat. Begitu juga dengan usaha. Ketika azan sudah berkumandang, dia tidak segera memenuhi panggilan Allah. Tapi ketika direktur atau manajernya manggil, jangankan sedang santai, sedang sibuk pun siap, kemudian langsung berangkat. Tidak ada yang berani. Tapi ketika Allah mau mengundang, Allah memanggil, bahkan Allah yang memberikan rezeki pada kita, justru malah ditunda. Ini adalah sikap-sikap dari para pecinta dunia. Dan kebanyakan dari mereka itu mereka dihalangi dari urusan-urusan bermanfaat. Seperti menurut ilmu, yang sudah jelas sudah pasti kemungkinan besar yang paling penting adalah dia terhalang dari sholat berjamaah. Terkadang ketika azan berkumandang dia sedang sibuk ngeladenin tamu. Kalau misalkan ada yang beli dari dagangannya, adik-adik bisa kondusif sebentar dek, ya. Kondusif sebentar ya dek ya, paling cuma 5 menit lagi, ya. Kemudian usaha juga sama, sehingga ketika dia disibukkan dengan urusannya dia tidak bisa meluangkan waktunya untuk urusan akhirat. Sebagai contoh, sekarang misalkan di saat orang-orang pada tarawih, dia tetap sibuk berdagang. Bahkan ulama-ulama dahulu, orang-orang soleh zaman dahulu, dia bekerja selama 11 bulan dan 1 bulan itu tutup, dia nggak bekerja, dia nggak berdagang. Karena apa? Dia memanfaatkan kesempatan Ramadan untuk beribadah, untuk meraih ampunan Allah dengan cara berpuasa dan sholat malam. Karena jihadnya bulan Ramadan itu ada 2, yaitu dengan puasa pada siang hari dan sholat malam pada malam hari. Itu adalah jihadnya orang-orang yang ingin menggapai akhirat. Sehingga ketika orang-orang yang mengejar dunia ini, dia tidak punya kesempatan untuk melaksanakan sholat malam,
membaca Al-Quran juga tidak sempat, bahkan untuk berinfak pun dia enggan karena hartanya sayang untuk diinfakkan. Dan orang yang cinta dunia ini, dia akan tersiksa dengan 3 keadaan. Pertama, tersiksa oleh keadaan dia di dunia, yaitu perebutan antar sesamanya. Jadi antara pedagang dengan pedagang mereka saling bersaing. Kadang tidak jarang mereka berpikir keras gimana caranya supaya dagangannya laris. Pengusaha dengan pengusaha sama, saling sikut menyikut supaya dapat order, supaya dapat tender. Pejabat dengan pejabat, pengen dudukin jabatan gubernur, pengen dudukin jabatan bupati, pengen dudukin jabatan segala macam. Dan yang ujung-ujungnya apa? Mereka semua hanya sibuk dengan urusannya, mereka lalai dengan urusan akhirat. Bahkan tidak jarang di antara mereka ada yang masuk penjara karena urusan perebutan dengan sesama pecinta dunia. Kemudian di dalam alam kubur pun mereka juga menyesal. Kenapa? Karena perjalanan yang panjang di alam kubur itu dia tidak membawa bekal yang banyak, karena waktu ketika hidup di dunia dia tidak sedikit pun memikirkan bekal untuk akhiratnya. Kita tahu ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu umurnya 54 tahun Bapak Ibu sekalian. Tapi beliau meninggal tahun 204 Masehi kalau tidak salah. 204 Hijriah, mohon maaf ulangi. Tahun 204 Hijriah atau sekitar tahun 800 Masehi. Dan sampai sekarang belum masih di alam kubur. Umur beliau di dunia 54 tahun, tapi di alam kubur sudah 1200 tahun. Bayangkan bagaimana seandainya beliau tidak membawa bekal yang banyak. Tidak membawa bekal untuk menemani dia di akhirat, di alam kubur. Sehingga banyak cerita hadis-hadis sahih tentang ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan tentang siksa kubur, siksaan-siksaan, terus penderitaan-penderitaan dialami oleh ahli kubur karena dia tidak menyiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Yang ketiga yaitu siksaan di akhirat. Selain siksaan di dunia karena perebutan sesama pecinta dunia, yang kedua siksaan di alam kubur, yang ketiga siksaan di akhirat. Kalau di alam kubur itu dia sudah disiksa, maka kemungkinan besar di akhirat juga akan masuk neraka. Karena di alam kubur itu akan ditunjukkan kemana kita akan masuk surga atau akan masuk neraka. Ketika di alam kubur sudah disiksa, maka kemungkinan besar dia akan masuk neraka. Ini adalah penderitaan yang akan dirasakan oleh pecinta dunia. Sehingga Bapak Ibu sekalian, mulai saat ini berpikirlah lebih rasional bahwa hidup kita hanya sebentar. Kita ini di sini diciptakan hanya untuk beribadah, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sehingga kita fokuskan diri kita untuk beribadah. Dan ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan dan niat yang tulus hanya untuk Allah. Demikian kultumnya singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila benar dalam diri Allah dan salah itu murid dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.